Semua tuduhan dan celaan bisa nggak kita bantah balik? Bantah-bantahan. Bedanya dia pada nyeletuk, pada jadi preman di medsos, aneh nggak pakai medsos. Bedanya itu doang. Di dunia maya jagoannya pada kan. Dunia maya ini sepupunya dunia gaib, bro. Semua orang bisa jadi jagoan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ruwaibidah maknanya menegaskan usul ahlu sunnah, ketika manusia melihat bahwasanya bid'ah dan penyimpangan tersebut adalah bentuk ibadah dan jihad, perjuangan dan perbaikan, padahal itu kerusakan, kebid'ahan. Kalau Ruwaibidah artinya adalah menegaskan tauhid, mengingkari kesyirikan, kita Ruwaibidah. Sawad wa malu. Kenapa kau yang ngemecat? Terus berhenti dakwah ente gara-gara dikata Ruwaibidah? Kita nggak ngajar ridho manusia. Ya udah, maju terus. Iya kan? Kita nggak berdakwah hanya karena demi para manusia menerima kita dan memuji kita kan? Maka konsekuensinya ketika mereka menghina kita, mencela kita, apakah kita berhenti dakwah? Emang untuk itu kita dakwah? Enggak. Pengingkaran Ustaz justru merusak dakwah salaf. Ya. Pengingkaran adalah 50% dari hak ya akhi. Hak itu 50%-nya isbat, 50%-nya nafi. Iya kan? Hak itu 50%-nya ini loh yang hak. 50%-nya mengingkari yang berlawanan dengan hak. Makanya tauhid itu nggak cukup dengan mengatakan Allah adalah Tuhan. Mesti berkata tiada Tuhan lain. Tuhan lain semua batil kecuali hanya Allah. Baru sempurna tauhid. Gitu kan? Pengingkaran ini 50% hak. Mengingkari penyimpangan, ahlul syirik, ahlul batil, ahlul bid'ah. Ini usul besar di kita. Yang akhirnya ditinggalkan manusia sedikit demi sedikit. Dan kemudian semakin semakin diaibkan orang yang mendirikan pengingkaran demikian. Malah dibilang merusak dakwah salaf. Ya akhi, malakum kaifa tahkumun? Gimana sih cara kalian berpikir? Ada apa yang terjadi dengan ini? Yakni fitnah demokrasi menyeret kalian sampai sejauh itu. Fitnah hizbiyah, harakiyah dan fitnah demokratiyah menyeret kalian sampai sejauh itu justru. Allah musta'an. Merusak dakwah salaf adalah ketika membawa dakwah, mengatasnamakan dakwah, kemudian menyeret para mad'u ke arah politik. Itu merusak baru. Untuk mendukung si fulan, mengingkari si alan. Merusak dakwah salaf adalah ketika seseorang bergerak atas nama dakwah salaf dan kemudian menuliskan di medsosnya celaan-celaan kepada pemerintah. Itu merusak dakwah salaf. Mana yang lebih merusak dakwah salaf? Yang mana? Ayo. Merusak dakwah salaf adalah menunggangi fatwa ulama, akhafud dararain. Diterjemahkan di lapangan, akhafud dararain itu artinya pilih yang itu. Tuh. Itu merusak dakwah salaf. Merusak dakwah salaf adalah bikin kajian-kajian sebagaimana yang mereka dan golongan mereka lakukan. Khusus untuk orang-orang kaya, per orang bayar 7 juta, 9 juta, 14 juta di villa-villa mewah. Demi dakwah. Itu merusak dakwah. Bagaimana loh? Jadi kita yang merusak bagaimana? Kenapa jadi keder? Sejauh itukah fitnah demokrasi menyeret kalian sampai sejauh itu? Akhirnya kalian mengingkari orang yang menegaskan usul ahlus sunnah. Sebenarnya standar adab ya. Kalau ada seorang ahlus sunnah mengatakan perkataan yang multitafsir, arahkan maknanya sesuai dengan kaidah-kaidah sunnah. Bukan justru diingkar. Sebenarnya begitu. Cuman kita udah nggak berharap lagi adab sama mereka. Merusak dakwah salaf adalah sebagaimana yang mereka lakukan. Menuliskan hadis Nabi SAW ditujukan, ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan campaign politik. Tuh, itu kufur itu. Penghinaan terhadap Nabi SAW. Kufur itu.
Seperti mereka yang menulis. Dia yang menulis nih. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala itu. Tapi 2 rakaatnya tulisnya 02 rakaat. Wah, Allah penghinaan kepada Nabi. Apakah teman-teman yang mengingkarinya? Itulah hizbiyah. Teman yang mau pindah agama lagi dikasih uzur. Kufur itu. Anda nggak mentakfir individu, awas. Yang mana yang ngerusak dakwah salaf sekarang, yang mana yang lebih worthy dibilang ngerusak dakwah salaf, yang mana? Hah? Itu ngerusak dakwah salaf paling mantas. Justru mereka lah para perusak. Tapi mereka nggak nyadar. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Justru mereka itu para perusak, tapi mereka tidak menyadarinya. Tuh. Al-Baqarah ayat 12 tuh, surat 2 ayat 12. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Justru mereka itu para perusak. Tapi mereka tak menyadarinya. Itu merusak. Hah? Akhi, demikian kondisi fitnah. Bisa nggak Anda bantah semuanya? Bisa nggak Anda balik-balikin tuduhan mereka? Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi apa ini yang jadi hikmah? Hah? Semua tuduhan dan celaan bisa nggak kita bantah balik? Bantah-bantahan. Bedanya dia pada nyeletuk, pada jadi preman di medsos. Aneh nggak pakai medsos. Bedanya itu doang. Di dunia maya jagoannya pada kan. Dunia maya ini sepupunya dunia gaib, bro. Semua orang bisa jadi jagoan di situ.